Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh iya, maaf ya. Itu Mas, saya mau tanya. Saya kan di Hongkong dulu pernah 10 tahun 3 majikan. Terus sekarang itu di rumah sudah lama 10 tahunan. Terus mau ke sana lagi bisa. Tapi umurnya 52. Baik, Mbak. Saya nggak berani Mbak. Soalnya kemarin saya meroses dari Indonesia umur 52. Ini baru 1 bulan aja udah mau diinterminate sama majikannya. Oh masa? Ya namanya rezeki. Enggak, soalnya begini Mbak, usia segitu itu kan udah, ya aku nggak ngerti ya, udah diambang menopause atau apa, terus udah capek gitu loh Mbak. Oh iya. Kerjanya satu rumah, ya ini saya boleh cerita ya sama sampean. Kerjanya satu rumah, cuman bertiga perempuan semuanya, yang cucunya kerja, anaknya kerja, tinggal cuman sama mbahnya. Saya cerita salah satunya kenapa saya memproses usia segitu itu udah sangat rawan gitu loh, dan saya nggak mau sudah nyampe di sini itu terus nggak tahes gitu loh, terus ujung-ujungnya nanti di interminate loh Mbak, bukan ngebreak, dianya nggak mau ngebreak, tapi dia nggak mau merubah karena dia merasa tua. Jadi dia dapat majikan semuanya di Hongkong baik, ketiban hari ini dia majikan yang nggak baik. Saya sampai ngamuk-ngamuk di rumahnya majikan kemarin. Saya datang, saya ikut mediasi, ngobrol sama majikan. Padahal menurut saya ya, omong-omongan kemarin, majikannya itu ngomongnya nggak teriak-teriak loh Mbak. Yang anaknya, mbahnya. Jadi satu mbah, satu anak, satu cucu. Jadi 3 generasi itu satu rumah. Tapi mbaknya yang tua tadi itu sensitif. Makanan di kulkas, ya saya nggak menyamakan sampean seperti itu. Tapi daripada saya memberikan harapan palsu kan, saya menceritakan kenapa saya tidak terlalu interest kepada orang-orang yang sudah dianggap ya 52 kan. Walaupun orang Hongkong bilang itu masih muda, tapi Indonesia sudah seperti itu, walaupun dia pengalamannya 12 tahun Mbak. Ngeri kan? 12 tahun di Hongkong, 6 kontrak, 2 majikan. Jadi semuanya harus ngikut dia. Terus dia menang. Dia nggak mau ngomong, dia kerja, terus buka pocoy, tapi diem aja, ngomong nggak ada makanan. Padahal saya kemarin ke majikannya itu ditunjukin ada sosis, ada sayur, ada ayam, ada telur, kulkas ini loh full, dia bisa masak, tapi kenapa kok dia ngomong nggak ada makanan? Jadi kan saya jadi nggak ngerti ini yang drama majikannya atau yang drama mbaknya. Dan saya mau ngomong dan saya teriak-teriak itu kan orang tua toh Mbak. Oh iya. 52 Bu, persis sama sampean. Dan nggak main-main juga pengalaman sampean 10 tahun. Dia makanya saya mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Tapi saya juga nggak ngerti. Ya, sekali lagi saya juga nggak ngerti. Tapi sebaiknya tidak menaruh harapan kepada sampean. Tapi kalau sampean mau kirim data, ya saya nggak mau memberikan harapan. Tapi kalau sampean mau kirim datanya sampean mau foto, sampean ngirim biodata, kemudian sampean Kaisujike, ya Kaisujike-nya beda, ya sampean umur 52, Kaisujike-nya sampean beda. Jadi Kaisujike-nya itu menceritakan pekerjaan sampean di Hongkong. Ya depannya perkenalan, terus habis perkenalannya nggak terlalu banyak, ya saya usia sekian punya anak, punya cucu, ABCD. ABCD itu nggak terlalu panjang. Yang panjang adalah cerita sampean di majikan, sampean kalau masak, kalau jaga nenek atau kalau jaga anak itu sampean ceritakan. Nggak apa-apa agak durasi panjang 2 menit. Ketika bahasa kanton sampean lancar, ya kan, nanti tinggal mentalnya aja. Jadi nanti kita akan sodorkan ke majikan juga. Terus aku juga ngomong ini orang tua, orang Indonesia, jadi majikan
kalau misalnya ini orang tua urusan berikutnya saya nggak ikut-ikutan. Kalau kamu mau yang milih, kamu sepakat yang milih, kamu cocok yang milih, aku nggak tahu resikonya setelah 1 bulan 2 bulan kalau dia pocoy, dia nggak suka, terus nggak memuaskan dirimu dalam bekerja, aku sudah nggak ikut-ikut. Aku akan menyampaikan itu ke majikan. Jadi, nah, jadi kan sama enaknya toh, fair. Nah, tapi namanya orang sana itu ya tidak paham lah tuh. iya, saya ngerti kalimat dari Indonesia selalu seperti itu, Mbak. Tapi nyatanya datang di sini dia disuruh merubah aja, dia nggak mau. Sampai mau diinterminate, sampai saya dipanggil ke rumahnya loh sama bojoku. Itu benar-benar saya jemput di bandara, tak jemput, masuk, happy, dia bahagia, semangat. Giliran masuk ke majikan, kan perasaan dan hati orang itu kan nggak tahu toh, Mbak. Bener nggak? Saya boleh ngomong kayak gitu nggak? Ya namanya ikut orang gitu. Di Indonesia menggebu-gebu aku semangat, aku mau. Giliran nyampe di majikan, saya sampai bingung. Ini yang drama CC-nya apa majikannya? Tak lihat majikannya itu ngomongnya pelan-pelan, bagus. Ya tak ajar anaknya. Kok anaknya? Ya bukan anaknya, mbahnya. 52 ya. Aku mau ngomong anak gimana? Ya, terus aku nuturi wong tuwek. Bu, bayangkan. Terus piye, Jal? Ya kan, harusnya dia yang lebih banyak ngajari aku tentang Hongkong, bener nggak? Bukan saya yang harus ngajarin dia tuh, bener nggak? Kayak sampean gini kan, yang harus ngajari saya Hongkong itu kan sampean, bukan saya, bener kan? Iya. Ya kan, makanya ini ada dua dilema kita mau memproses ya. Intinya seperti itu, sampean boleh kirim biodata, data sampean, nanti biar dicek lagi sama istriku, terus dilihat videonya. Barangkali nanti ada majikan yang mau, kita akan masrahkan ke majikan. Kita nggak janji, sampean boleh nyabang kiri kanan atas bawah mana yang bisa, tapi kalau sampean sudah misalnya ada yang nerima dan ada yang mau, segera kabarin kita biar data itu kita tarik gitu loh. Maksudnya video itu kita tarik, nggak kita sebarkan. Karena nanti khawatirnya kan sampean bimbang. Enek sing nawari loro bingung, ya. Kalau sudah masuk ke kita, sampean juga usaha yang lain-lain monggo. Barangkali rezekinya ada sampean ke Hongkong tapi tidak dengan saya, ataupun kalau dengan saya ya mari kita tata semuanya dengan baik. Sekali lagi saya itu jadi orang nggak kepingin mematahkan harapan seseorang. Tapi fakta di lapangan. Kan aku lihat terus, ngikuti terus gitu loh Mas. Terus kayaknya ada di sini aja gitu. Loh, iya Mbak. Aku paham. Yang berangkat sama aku tuh juga nonton channel YouTubeku. Oh iya. Makanya terus kalau aku dikomplain sama majikan ini, terus aku jawabnya bagaimana kalau mbaknya disuruh berubah aja ndak mau. Bener nggak aku ngomong? Iya, namanya ikut orang itu harus ikut sama orangnya gimana ya, ikut orang ya gimana gitu. Padahal menurut saya itu yang dijaga cuman mbah satu, cuman dia juga alasan mbahnya pakai bahasa Hokkien. Dia nggak ngerti. Dia bisanya Kantonis sama Inggris. Aku bilang ya udah sebisa-bisanya kamu ngomong bahasa Kantonis dan jangan diem aja. Mbahnya mau ngapain jempalian. Wong katanya dia ngeluhnya setiap makan dilihati. Ya namanya orang tua itu kan ya kepo tuh kayak anak-anak kan. Ya nggak apa-apa ya. Makanya aku ini saya rekam di konten karena seandainya nanti ada majikan yang mau, ya kan. Saya kan tinggal balikin iki loh janjine sampean teko Indonesia ngomong. Loh, saya juga ngonten mbaknya itu 52. Saya juga jemput di bandara. Wis kurang penak piye? Tapi nek dikomplain ambek majikan. Dan dianya nggak mau berubah karena kolot urusannya karena dia tua. Dia main drama. Lah ya aku bingung toh, Mbak. Bener nggak? Kalau sampean jadi saya. Orang tua ya bingung sampean. Lah ya, aku kape nuturi dia udah lebih lama di Hongkong, terus piye Jal? Ya namanya ikut orang ya, walaupun lama namanya ikut orang ya menurut prosedur, menurut peraturan mestinya. Kalau sampean jadi saya, jadi orang yang di tengah opera ya bingung. Iya,
Nah, kan berarti sampean sudah memahami kebingungan saya gitu loh. Makanya sudah ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya tidak ingin memutuskan harapan dan juga bukan saya pemberi harapan palsu ya. Saya nyatakan, saya sampaikan di depan. Saya nggak mau ngomong di belakang. Saya nggak suka. Saya bukan tipikal orang ngomong nggak enak ya. Silahkan kirimkan semuanya ke sini ya kan, sama biodata dokumen sampean. Kalau dokumen lebih baik enggak deh, sampean foto aja dulu sama Kaisujike, sama biodata sampean pernah jaga apa, tahun berapa, majikan ada berapa, itu aja. Jadi dokumen nanti belakangan aja, gampang. Dokumen itu kalau udah ada majikan mau. Kenalan itu bicara sendiri gitu, nggak ada yang nanya. Iya no, namanya Kaisujike kan Mbak, ya kan. Majikan kan want to know, sampean itu memperkenalkan, ibaratnya adol barang iku, aku duwe ngene, aku duwe ngene, aku duwe ngene, aku iso ngene, aku iso ngene. Lebih utamakan kalau misalnya sampean dulu masak, dengerin saya ngomong dulu. Ini loh, dengerin saya ngomong dulu ya. Kalau sampean bisa masak ya sampean sebutkan masak podong, masak apa, wandong, jauh-jauh kayak apa, sampean ceritakan semua. Kalau dulu jaga anak, jaga mbak, aku nggak masak mbak ngejak mangan nang jobo ya sampean cerita. Jadi majikan yang mau ngejeng sampean itu sudah tahu bahwa sampean itu pengalamannya ngene ngono, gitu loh. Bisa dipahami nggak? Dari lihat video nih sampean itu dia udah tahu. Gak apa-apa, grogi, gak apa-apa, ngomong aja. Nek sampean bosok kantoni siji apal kan otomatis kelihatan. Tapi kalau bahasa kanton ini si au kan aku udah tahu ini layak nggak kita kirimkan ke majikan, kan kayak gitu tuh Mbak. Iya. Oke, sudah bisa dipahami atas apa yang ingin saya sampaikan. Iya. Saya nggak mau PH. Apa? Paspor kan sudah mati, paspor, KTP, KK gitu lah. Ya, itu belakangan aja. Itu belakangan aja dulu. Atau sampean tulis saja, aku punya paspor mati atau dataku berbeda. KTP Hongkong kalau ada boleh. Iya ada. Sampean foto boleh, nggak ada masalah. Yang penting biodata, ceritanya sampean di Hongkong itu loh yang penting. Jadi sampean nulis sampean tulis ya di WA. Ceritane ya, saya baleni lagi. Kalau orang usia 52 itu kayak gini, saya harus baleni cerita lagi ya. Ini belum proses loh ya. Jadi sampean tulis biodatane sampean ya kan. Terus fotonya sampean yang tidak berjilbab. Hongkong kan tahu sampean negara kafir ya. Habis itu kemudian video. Oke. Harus saya baleni lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, cukup? Enggak, sudah, nanti aja kalau itu tanya lagi. Ya, sampean kirim data saya itu ya. Ya, wes itu aja. Gitu ya. Fotonya sampai kaki ya. Fotonya sampai kaki, kayak waktu pertama kali sampean mau berangkat ke Hongkong kan fotonya sampai ke kaki, ya kan? Terus tangannya bagaimana kan sampean masih inget kan? Iya. Oke? Nanti ya kalau ada waktu kapan-kapan ya nanti tak WA lagi ya. Ya wis terserah sampean, pokoknya aku sudah ngomong ya. Sampean nyari lagi monggo, nggak nyari juga nggak apa-apa. Kepinginnya nyari. Ya pokoknya sampean nyari aku monggo. Nek sampean nggak nyari aku nggak ada beban. Bisa dipahami kan? Kalau orang makelar, orang calo, oh ya nanti cari aku ya ini gini, aku nggak. Aku nggak. Ya, sampai nyari aku ya aku kayak gini jelasinnya monggo. Kalau sampai nggak nyari aku ya nggak apa-apa. Jadi bebas, enak, enteng-entengan. Yang jelas kontenku masih tetap jalan. Nanti kalau lupa, tonton konten saya lagi. Ini pasti tak naikin di konten, biar sampean bisa paham, biar nggak mengulang lagi. Bisa dipahami Bu E? Ya paham. Nggih, matur sembah nuwun Bu E, matur sembah nuwun, ngapunten sing kathah, matur sembah nuwun. Nggih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya 52 mau berangkat ke Hongkong. Saya kemarin aja mumet ngurusi yang 52, dituduh mencuri, orang yang nggak hapcok, nggak enak, chemistry-nya nggak masuk. Jadi sekali lagi
Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat, jangan kena mental. Gitu aja, sehat selalu. Sehat selalu buat kalian, tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.